Ya, ke Jakarta aku kan kembali. Itu kira-kira yang mungkin ada di benak para perantau yang kemarin sempat mudik ke kampung halaman, lalu sekarang mulai berangsur kembali lagi ke Jakarta. Tapi yang menarik tidak hanya itu pemirsa. Para perantau yang kembali ke Jakarta ini juga membawa sanak saudara yang menjadi pendatang baru di Jakarta. Itu yang kemudian menjadi PR kira-kira dari setiap musim lebaran yang menyisakan sejumlah cerita, dan tentunya ini ditanggapi oleh Pemprov DKI Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung ini menyatakan siap membuka lapangan pekerjaan. Tapi sejauh mana kesiapannya? Betulkah gelombang pendatang baru ini akan mengalami peningkatan? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Rian. Selamat malam Mbak. Sehat Pak Rian? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir, dan juga bergabung bersama kita ada sosiolog kita Pak Imam Prasojo. Pak Imam, terima kasih sudah hadir. Sehat Pak Imam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada juga bergabung bersama kita ada DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP, ada Bang Joni Simanjuntak. Bang Joni sehat? Sehat. Terima kasih sudah hadir juga di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Imam, mungkin kita ingin mengawali membaca gambaran yang nampaknya tradisinya bukan hanya mudik Pak Imam, tapi juga kembali ke Jakartanya bawa sanak saudara, pendatang baru. Ini betul-betul menjadi suatu kebiasaan. Kenapa kemudian itu terjadi Pak Imam? Jadi akar masalahnya di saat di mana suatu negeri ada ketimpangan, ya yang ekstrim apalagi, itu kecenderungannya orang akan pergi ke tempat-tempat yang lebih memberikan harapan. Oke. Gitu. Nah itu juga sebenarnya berlaku migrasi, international migration, ya migrasi internasional. Nah kalau di negeri kita, di desa-desa atau kota-kota yang lain yang ada di sekitar kita, pembangunannya itu kurang berkembang dengan baik, maka orang akan mencari kesempatan yang lebih baik di tempat lain. Apalagi kalau forced migration, ya migrasi yang terpaksa karena sumber hidup di pertanian, peternakan, perikanan, ya di desa-desa tidak bisa memberikan sumber kehidupan yang memadai, maka orang terpaksa seringkali malah keluar. Nah, tapi yang sering jadi sorotan kan masyarakat yang miskin, tapi migrasi politisi kan juga ke Jakarta. Gubernur DKI juga bukan asalnya dari Jakarta. Presiden, berapa kali presiden itu juga bukan orang Jakarta. Gitu kan. Wakil presiden sekarang juga migrasi juga. Nah, artinya terjadi di semua kalangan. Iya, kalangan. Nah, oleh karena itu, di satu sisi sering dikesankan kalau migran itu menjadi beban gitu kan. Nah, tapi di sisi lain juga migran itulah yang sebetulnya membangun Jakarta ini. Jadi misalnya buruh bangunan, ya. Anda bisa bayangkan misalnya ada boykot dari buruh bangunan tidak mau ke Jakarta. Pasti pembangunan juga akan bingung kan gitu kira-kira. Jadi kita harus melihat porsinya, harus lebih adil ya di dalam melihat itu. Nah, kalau kita ingin agar migrasi itu tidak menjadi gelombang yang besar, ya Jakarta dan juga dibantu pemerintah pusat, bagaimana paling tidak melakukan mapping, ya pemetaan di mana lokasi-lokasi yang menjadi pengirim migran yang paling banyak. Nah, disitulah yang harusnya difasilitasi nanti anggota DPRD dengan segala keikhlasannya, anggaran yang ada di DKI itu juga membantu. Jadi istilahnya kalau di luar negeri ada sister city misalnya, ya. Jadi kota yang menjadi mitra dari kota-kota lain. Apalagi amanat proklamasi itu adalah memajukan kesejahteraan umum. Ya, tidak hanya kesejahteraan orang Jakarta. Tidak hanya kesejahteraan para elit yang ada di Jakarta. Jadi sehingga itu menjadi adil begitu ya Pak? Ya, harus adil. Nah, oleh karena itu anggaran yang relatif melimpah di DKI harus dialokasikan untuk menjadi stimulator, ya tumbuhnya ekonomi di daerah pengirim paling banyak. Itu yang harusnya dilakukan. Nah, mudah-mudahan DPRD ya nanti Pak Gubernur juga memetakan mana wilayah-wilayah yang paling perlu mendapat bantuan, sehingga masyarakat itu, terutama masyarakat yang paling bawah, lapisan paling bawah, tidak harus susah payah mengadu nasib. Dan apalagi dia sampai di sini belum tentu punya kerjaan. Oke, baik Pak Imam. Baik, nah mungkin langsung dijawab oleh Bang Joni. Kalau urusannya sudah anggaran, lalu kemudian bagaimana kebijakan dari Jakarta ini untuk bisa ikut menstimulus daerah-daerah lain yang mengirimkan
cukup banyak pendatang ke Jakarta. Gimana Bang Joni? Saya sangat setuju ya pendapat Mas Imam tadi. Maka ketika ada pemimpin-pemimpin di luar itu ataupun sebelum ini mengatakan bahwa orang-orang yang datang ke Jakarta itu adalah beban, seperti salah. Karena biar bagaimanapun secara teoritis apa yang dikatakan Mas Imam itu persis banget. Seharusnya Jakarta ini juga ya di samping supaya jangan terjadi migran besar-besaran ya, sosialisasi kepada wilayah-wilayah yang memberikan sumbangan ya perpindahan itu lebih banyak ya. Yang paling bisa minimal kita lakukan adalah bagaimana supaya orang-orang yang lebih punya keahlian tertentu ya, dia punya kemampuan tertentu untuk bisa. Itu pun hanya sekedar pendapat. Tetapi cara yang paling baik adalah tadi melalui pemberian hibah kepada wilayah-wilayah tertentu. Dan saya pikir ini masukan yang luar biasa bagi saya ya, sebagai anggota DPRD, akan menyampaikan kepada gubernur supaya itu yang harus kita lakukan. Karena membatasi juga saya pikir tidak manusiawi. Di waktu-waktu yang lalu kan ada operasi justisi dan sebagainya, mereka masuk dengan cara-cara lain. Itu jalan yang paling terbaik saya pikir. Saya setuju, terima kasih itu. Jadi kemudian diterima tapi perlu dibicarakan bagaimana juga supaya ada peluang-peluang lain di daerah lain begitu. Karena biar bagaimanapun ke Jakarta akan semakin banyak. Sekarang sekolah swasta nanti akan gratis, termasuk juga kartu Jakarta Pintar itu lebih hampir 900 siswa dapat itu. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Jakarta ini sangat menjanjikan. Oleh karena itu disparitas antara kota-kota itu dengan desa-desa itu juga harus menjadi perhatian pemerintah pusat. Menarik ini untuk dibahas lebih lanjut. Pak Imam juga sudah ingin bersuara lagi, tapi ditahan dulu. Pak Imam, usai jeda pemirsa kami kembali hadir untuk Anda. Baik, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita. Ini bagaimana kemudian menyambut para pendatang baru ke Jakarta. Pak Rian, kalau tadi kita lihat ini kan, ini harus adil dong. Ya kan diberlakukan untuk semua masyarakat juga soal perpindahan dari kampung kemudian atau dari desa kemudian ke Jakarta. Nah kalau melihat kebijakannya sendiri, bagaimana kemudian yang harus dilakukan oleh Gubernur Jakarta atau Pemprov Jakarta Pramono Anung yang sudah membuka lebar begitu untuk para pendatang. Gimana Pak Rian? Jadi pertama-tama Jakarta nggak pernah punya kebijakan. Kebijakan tuh memanajemen gitu loh. Itu kan kita ketakutan, melarang gitu kan ya. Tadi Pak Imam menyampaikan itu salah satu bentuk memanajemen nih. Peter Drucker, guru manajemen, dia bilang tidak ada negara terbelakang. Yang ada adalah negara yang tidak dimanajemen dengan baik. Emang Jakarta hebat? Tidak. Hanya kebetulan dia duitnya banyak saja, nampaknya hebat. Tetapi nggak ada kebijakan yang mengarah ke sana. Yang adalah melarang sama ketakutan. Pertama. Kedua, jangankan Jakarta, di pusat pun nggak punya kebijakan. Jadi kalau kita bilang ya, yang namanya Bappenas itu mengalami logical fallacy untuk public policy. Bappenas loh ya. Logical fallacy gimana? Bappenas mengatakan pada tahun sekian nanti itu penduduknya 70% di kota, sekarang desa. Makin lama makin desa makin habis. Jadi paradigma pembangunan kita, kebijakan kita, paradigma kebijakan yang itu urbanism. Karena apa, sekolahnya di Amerika, di kota-kota besar gitu loh. Padahal kalau misalnya kita sekolah di Australia misalnya gitu ya, itu yang namanya Canberra itu ya, itu kota kecil. Jadi yang namanya kemajuan kesejahteraan itu tidak identik dengan namanya kemodernan. Tapi karena di Bappenas itu pemikirnya ya tinggal di kota, sekolah di Harvard, di Boston gitu kan ya, they are very urban. Inilah yang jadi perhatian kita. Jadi kalau kita melihat yang urbanisasi, tadi Pak Imam mengatakan urbanisasi itu mendorong produktivitas. Coba kalau nggak ada pekerja migran yang mungkin bisa dia pulang hari atau pulang bulan, pulang minggu, itu kita nggak dapat pekerja yang murah. Loh, kita jangan memarah yang murah loh ya. Ini daya kompetitif. Karena menciptakan value ke sana, namanya value chain gitu loh. Jadi Jakarta, tadi Pak Imam betul. Lihatlah yang namanya migran ini sebagai bagian dari bangsa Indonesia di manajemen nih sejak hulu sampai hilir. Hulunya di sana, hilir di sini. Bahkan kalau perlu mereka dilatih di tempat sana, setelah dilatih nggak ke Jakarta, ya malah bagus kan? Membangun namanya. Bahkan ini saya punya murid, beliau ini anggota DPR. Dia membuat program, kita lagi siapkan dia untuk membuat anak-anak di desa itu dibuat namanya pelatihan sehingga mereka setiap bulan dapat gaji 5 juta tanpa harus ke Jakarta. Kalau ke Jakarta mereka jadi turis itu. Nah dikatakan dengan Pak Imam punya ide tadi, Jakarta harus menjadi, tadi Pak Imam mengatakan ibu kota ya Pak ya. Ibu betul, ngopeni. Nah yang terjadi adalah di tingkat Jakarta kita nggak punya kebijakan publik tentang itu.
Sejauh ini di tidak pusat pernah ada? nggak ada. Kenapa? Yang ada kita cuma hukum dan peraturan. Beda itu ya Pak Rian Beda. ya? Kalau hukum itu melarang, peraturan itu nggak ngebolehin. Kalau kebijakan itu menggerakkan, membebaskan, mengatur. Public policy is the management of the nation, of the region. Oke. Itu kata kuncinya. Oke, kita nanti akan bahas lebih lanjut ya Pak Rian, menarik mengenai aturan atau kemudian kebijakan seperti apa yang dilakukan di Jakarta. Tapi coba kita lihat dulu bagaimana pendapat masyarakat. Ini bersama rekan kami ada Haidar Faisal di Stasiun Pasar Senen yang coba untuk menangkap bagaimana kira-kira respon masyarakat atau mungkin justru ada pendatang juga yang sudah masuk lewat Stasiun Pasar Senen Jakarta. Faisal, silakan. Oke, selamat malam Ken dan juga pemirsa. Lebaran telah usai, artinya ini masyarakat yang tadinya pulang kampung akan banyak yang datang kembali ke Jakarta dan juga sekitarnya. Namun biasanya tiap tahun ini akan ada fenomena urbanisasi atau masyarakat yang tadinya tinggal di daerah akan mengadu nasib di Jakarta. Bahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan bahwa di tahun ini diprediksi akan ada sekitar 50.000 warga daerah yang akan pindah ke Jakarta untuk mengadu nasib. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat? Saya akan coba menguliknya pemirsa. Di Stasiun Pasar Senen ini sudah ada sejumlah masyarakat asli Jakarta dan juga beberapa pendatang yang sudah lama tinggal di Jakarta. Salah satu ini, halo Mas, boleh minta waktunya? Namanya siapa? Boleh, nama saya Irfan. Ya. Boleh Iya. berdiri Mas. Oke, Ya. Mas Irfan gimana melihat Badui ini asli Jakarta ya? Asli Jakarta, betul. Lahir di mana? Lahir di kalau lahir di Bintaro. Oh, di Bintaro. Oke. Oke, Mas, bagaimana melihat fenomena urbanisasi ini? Apa perpindahan antara dari masyarakat daerah ke Jakarta ini setuju atau tidak? Kalau menurut saya sendiri sih setuju sih. Alasannya sih karena kan mungkin banyak masyarakat juga mau mencari lapangan pekerjaan dan banyak juga di ibu kota gitu lapangan pekerjaan. Makanya mungkin banyak dari masyarakat daerah yang datang ke sini buat mencari lapangan pekerjaan tersebut. Oke, tapi menurut Mas bekal apa sih yang harus dimiliki oleh para pendatang tersebut supaya bisa beradaptasi di kota Jakarta ini? Kalau bekalnya mungkin harus ada soft skill, hard skill, ya sama mental mungkin biar mereka tuh bisa bersaing dan bisa survive di ibu kota sini. Oke, ada pesan khusus mungkin untuk para pendatang, Mas? Kalau pesannya sih mungkin harus dimatangkan lagi tekadnya buat buat bekerja di sini sih biar bisa bersaing gitu, biar bisa survive di sini. Ya. Terima kasih ya Mas ya atas tanggapannya. Nah, itu di satu pemirsa merasa setuju-setuju saja dengan para pendatang yang datang. Kita coba tanya pihak lain. Halo Mas, boleh minta waktunya? Namanya siapa? Pian. Mas Pian asli Jakarta? Iya, betul. Lahir di sini? Iya, betul. Bagaimana tanggapan Mas soal fenomena urbanisasi ini? Setuju atau tidak adanya pendatang ke Jakarta? Oh, setuju ya. Karena bisa memajukan ekonomi daerah gitu. Setelah itu ya udah. Tapi kalau begitu, menurut Mas apa sih peran pemerintah ataupun masyarakat buat para pendatang ini supaya mereka bisa beradaptasi, Mas? Buat para pendatang ya biar bisa beradaptasi di sini itu ya intinya sih buat pendatang itu bisa agar mentalnya kuat juga. Karena di sini tuh nggak semudah yang di kampung sana. Karena itu aja sih. Pesan khususnya mungkin? Pesan khususnya buat pendatang itu biarpun dia pendatang di sini ya kita jaga sama-sama kota ini. Itu aja sih Mas. Siap, terima kasih Mas Pian. Nah, satu lagi pemirsa, kalau tadi warga asli Jakarta ini tadi saya sudah berbincang, ini merupakan pendatang tapi sudah lama sekali tinggal di Jakarta. Halo Pak, boleh minta waktu sebentar, namanya siapa? Ya, Budi. Pak Budi, Ya. Bagaimana Pak? Pak Budi ini berarti bukan memang asli Jakarta ya? Asli mana Pak? Saya asli Kebumen. Kebumen? Ya. Sudah lama di Jakarta? Sudah lama. Sudah lama. Bagaimana Pak melihat fenomena para pendatang ini berbondong-bondong banyak datang ke Jakarta untuk mengadu nasib ini bagaimana? Setuju atau tidak Pak? Ya setuju aja, namanya orang cari rezeki ya. Ya setuju lah, karena saya juga kan pendatang. Gitu. Tapi Bapak sebagai pendatang tentunya memiliki nasihatkah kepada para pendatang yang baru datang ini, apa saja sih bekal yang harus dipersiapkan ketika mereka tiba di Jakarta ini Pak? Ya sebenarnya kalau untuk zaman sekarang ya, mungkin pendidikan, terus kalau ada skill, mungkin lebih diasah lagi supaya nggak susah-susah amat di perantauan gitu. Oke. Tapi menurut Bapak kemungkinan ada gak sih Pak peran pemerintah untuk kemudian memberikan atensi kepada para pendatang ini? Kalau yang saya rasain kayaknya belum ada ya.
belum ada sama sekali kayaknya. Harapannya gimana Pak? Harapannya sih lebih kayak di semacam kayak pelatihan supaya orang-orang juga nggak melulu kepengennya ke Jakarta gitu. Biar ada pemerataan juga di daerah gitu. Terakhir Pak, pesan mungkin untuk para pendatang yang mungkin nanti akan tiba di Jakarta ini Pak. Ya untuk para pendatang yang mungkin baru datang, ya semangat, tetap jadi orang baik. Apa yang jadi niatnya dari kampung ke Jakarta, itu yang dipegang. Oke, baik. Terima kasih pendapatnya Pak Budi dan juga terima kasih atas waktunya. Ya pemirsa, tadi saya sudah berbincang dengan 3 orang di stasiun Pasar Senen dan memang kebanyakan dari mereka masih setuju dengan adanya pendatang yang tiba di Jakarta. Namun memang dengan catatan harus dibekali dengan juga soft skill ataupun latar belakang pendidikan supaya tidak membebani kota Jakarta ini sendiri dan juga tidak terluntang-lantung. Dan juga tadi harapannya pemerintah bisa mungkin memberikan bekal juga pelatihan kepada para pendatang tersebut supaya bisa diberdayakan di kota Jakarta ataupun sekitarnya. Untuk sementara demikian, Ken, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Haidar Faisal mengabarkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Bang Joni, itu banyak masyarakat yang setuju-setuju aja kok kalau para pendatang ini masuk ke Jakarta. Termasuk salah satu daya tarik Jakarta ini karena adanya insentif jaminan sosial atau bantuan sosial yang kemudian mungkin menjadi satu hal yang menarik ya bagi para pendatang. Nah, bagaimana DPRD dan juga Pemprov nanti mengatur mengenai hal ini? Ya itu yang saya katakan tadi, memang menolak juga saya pikir itu sama aja seperti mimpi juga. Karena saya juga kan orang daerah. Datang ke Jakarta karena Jakarta menjanjikan menurut saya. Bisa malam ini jadi pengakuan semuanya ya. Sesuai dengan profesi saya. Nah yang paling orang mana? Gubernur juga orang Kediri. Iya kan? Nah yang harapan kita adalah memang jalan satu-satunya memang ketimpangan ini pemerintah pusat juga. Memang nggak mungkin hanya DKI bisa menyelesaikan ini. Ya, ketimpangan antara daerah dan Jakarta ini juga kan harus semakin dikurangi. Tetapi dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta kepada daerah-daerah yang seperti dikatakan Mas Imam tadi, itu udah harus kita perbanyak. Pusat-pusat pelatihan kerja itu yang paling kita jalankan. Karena apa yang dilakukan selama ini, seperti yang kata Mas Tian tadi, dengan cara operasi justisi, segala macam nggak berhasil, nggak efektif juga. Dan juga saya pikir ya itu cara kita. Jadi kita DPRD juga harus punya kesamaan pandangan. Saya kira Mas Pram juga realistis dalam hal ini. Maka dia katakan kita siap menyambut, tetapi bagaimana juga supaya kita arahkan, kita sosialisasi kepada mereka harus minimal punya kemampuan lah, ya skill dan sebagainya. Karena itu juga menjadi satu persyaratan yang kemudian disampaikan oleh Pemprov DKI. Harus punya identitas resmi Pak Imam dan juga punya bekal sehingga tidak membebani Jakarta katanya. Begitu kan? Dan kalau mentalnya kuat tapi perutnya kosong itu juga menjadi satu masalah. Nanti bisa dijawab ya Pak Imam ya. Tapi ditahan dulu, sesaat lagi pemirsa kami akan kembali untuk Anda. Kita lanjutkan pemirsa pembahasan kita mengenai bagaimana kemudian kesiapan Jakarta untuk menyambut para pendatang baru. Ini di ibu kota ya. Kalau tadi kita membahasnya masih ibu kota Pak Imam. Jadi sebenarnya problemnya di mana? Kenapa orang berbondong-bondong dari desa kemudian harus ke Jakarta? Ya, dalam teori migrasi yang paling sederhana itu kan orang pindah karena ada pendorong. Misalnya di desa itu situasi tidak punya harapan untuk berkembang, ekonomi terpuruk, di situ tidak ada pendidikan yang memadai, tentu orang ke kota gitu kan. Nah tapi di sisi lain pembangunan yang timpang di kota yang segala fasilitas relatif lebih baik, orang akan tertarik. Seperti Anda dari Semarang, misalnya datang ke sini. Dibuka kartu kita sekarang itu kan situlah. Jadi untuk mengatasi hal ini, pertama ada 4 paling tidak ya, ini cepat aja. Pertama, pemerintah pusat itu juga harus punya kebijakan bagaimana mengembangkan kota-kota menengah dan kecil, ya kan? Jadi jangan hanya terfokus pada hanya yang kota besar. Semakin kita suntik kota-kota besar menjadi tempat untuk berkembang, maka semakin banyak orang daerah datang. Nah itu pertama. Dan yang kedua, kita perlu ada sentra-sentra pemberdayaan di desa-desa yang sifatnya kontekstual. Yang saya maksud kontekstual apa? Kalau di daerah di situ adalah daerah pertanian, bagaimana membangun pertanian yang efisien, yang modern, yang tepat guna, di daerah situ. Betul. Perikanan juga begitu. Nah, sehingga nanti di situ akan ada sentra-sentra. Ini bukan pelatihan kerja loh. Ini lebih ke arah
empowerment, pemberdayaan masyarakat di situ yang berbasis pada masyarakat. Nah, yang ngajar siapa? Bukan orang-orang dari apa itu tadi pensiunan dari video suara, bukan. Yang ngajar itu adalah champion-champion. Jadi para perintis inovatif ya di bidang peternakan, pertanian, kerajinan, itu banyak anak-anak muda yang keren-keren. Itulah yang didata ya, dan kemudian mereka diminta untuk menjadi pendamping. Bukan pelatihan yang pakai jampel-jampel itu loh, jam pelajaran cuma 4 bulan. Yang terakhir, kalau itu nanti setiap desa ya, pilih aja dulu ya untuk prioritas piloting, tempat-tempat yang menjadi pengirim migran paling banyak. Ya, di situ dikasih alternatif sumber penghidupan ya dari masyarakat setempat. Orang buat apa pergi ke Jakarta yang harus, apalagi dari kalangan yang tidak punya skill memadai, pekerjaan juga belum tetap, dia harus tinggal di mana pinggir rel kereta, dia itu juga nggak suka sebetulnya melakukan itu. Cuma problemnya nggak ada alternatif. Nah, beda kalau migrasi politisi ya, politisi kan ke Jakarta paling nggak udah ada uang ada proyeksinya nih gimana tuh. Nah, ya jadi keikhlasan yang harus ditumbuhkan adalah seberapa jauh nanti teman-teman dari DPRD ya bergabung dengan Pak Pramono ya untuk membuat peta tadi, pemetaan mana daerah pengirim yang paling utama, kemudian memetakan champion-championnya supaya bisa jadi pendamping, ya. Terus kemudian nanti ada sentra-sentra pemberdayaan di daerah pengirim. Nah, kita dari kampus, saya dari kampus misalnya juga akan turun ikut membantu mengeroyok supaya ini menjadi semacam sentra-sentra pemberdayaan di wilayah-wilayah sekitar Jakarta. Baik itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Pembangunan akan merata dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi akan jauh lebih bisa terrealisasi. Oke, baik, menarik ini Bang Joni. Kalau saya tidak salah ini juga sempat ada slogan Jakarta Kota Kolaborasi. Artinya kolaborasi itu dibutuhkan loh. Gimana nih Bang Joni? Dan memang sebenarnya harus seperti itu. Jakarta nggak boleh hidup sendiri, memikirkan diri sendiri. Dia harus bisa bekerja sama dengan wilayah lain. Karena kalau dia memikirkan diri sendiri, maka nanti sesuatu itu akan menjadi beban dia juga. Jadi apa yang kita katakan tadi, yang dikatakan Mas Imam tadi, sangat setuju juga ya. Ini harus bisa kami dari DPRD juga harus bisa merespon ini dengan baik. Itu ketika kita pembahasan anggaran. Kita tunggu tanggal mainnya. Berapa lama waktu kira-kira Bang Joni? Karena ini sudah menjadi PR setiap tahun begitu Pak Imam, nampaknya setiap lebaran kan mulai problemnya ini. Pembahasan anggaran itu kan di bulan-bulan Agustus nanti. Saya kita namanya bisa Imam. Berkomunikasi Pak Imam. Kalau nanti Bang Joni itu bisa membuat anggaran yang sangat-sangat tadi berkeadilan, saya jadi makmum. Itu ditunggu berarti Bang Joni ya. Saya ikut. Makmum juga ya? Siap. Kita tunggu berarti ya. Kita juga akan sampaikanlah kepada eksekutif juga ya, supaya punya cara pandang yang sama gitu loh. Bahwa Jakarta ini nggak bisa lagi diselesaikan dengan cara-cara biasa, cara-cara yang dulu-dulu, karena ternyata itu kan tidak berhasil. Kita harus berangkat. Dan melanggar HAM loh. Melanggar HAM lagi, operasi justisi. Iya betul. Jadi betul-betul kita akan melihat perubahan itu ya, Bang Joni ya. Oke, Pak Rian, ini gimana kalau Pak Imam sudah siap jadi makmum, Pak Rian siap untuk membantu? Siap pasti. Guru saya juga beliau. Kan gini loh, ada satu hal yang terlewat. Ada sekarang kementerian menjadi game changers untuk menjadi pemerataan. Siapa itu? Kementerian Komdigi. Dengan pembangunan digital, di desa-desa kota kecil itu mulai banyak entrepreneur. Saya punya tim digital, itu nggak kerja di Jakarta. Mereka ada yang di Yogyakarta, ada yang di Boyolali, bahkan ada satu media di Jakarta ini yang anak buahnya di Jawa semua. Jadi, mari kita optimalkan ini kan, kita punya slogan di Komdigi kan, semakin digital semakin maju kan, itu kita bangkitkan jadi reverse ini, di reverse lagi, karena yang namanya siapapun orang, kalau dia mempunyai pelatihan, tadi pelatihan plus, kalau bisa plus digital pelatihannya, jadi digital entrepreneur gitu kan ya. Pendampingan sebetulnya yang lebih dibutuhkan. Iya, pendampingan. Ketika teman-teman di seluruh Indonesia punya kemampuan untuk digital entrepreneurship, mereka nggak perlu ke Jakarta, karena itu langsung dilewatkan jaringan internet. Masa kalah sama pinjol? Yes.
betul. Nah, ini kata kuncinya. Jangan kalah cepat ya Pak Imam ya. Tambah satu lagi ilmu kita hari ini. Jadi kita ada gunakan namanya pertumbuhan pembangunan digital ini. Dan kita melihat fakta yang sekarang. Kenapa tadi kenapa semakin berkurang ke Jakarta? Karena mikir, saya kerja di Boyolali bisa kok. Saya di Solo bisa kok. Saya you juga work from bisa anywhere kalau kata anak sekarang. Memang cocok. Jadi dengan demikian kita bagikan lagi. Plus nanti sebagai makmum juga saya siap untuk bagaimana mendampingi supaya nanti digitalnya pun cocokkan dengan daerah itu juga. Jadi kantor TV One bisa di Semarang. Nah, bisa. Memang sudah kita lakukan Pak. Ada biro-biro ya untuk bisa memberdayakan masyarakat di daerah sana begitu ya. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Kita tunggu nanti bagaimana kolaborasi yang terjadi juga ya Bang Joni. Pemetaan tentunya dilakukan oleh Pemprov DKI dan juga kesiapan untuk melakukan pendampingan baik bagaimana berkolaborasi dengan daerah-daerah lain begitu kan sehingga juga Jakarta semakin maju juga dan daerah-daerah juga ikut maju. Terima kasih Bapak-bapak semuanya untuk diskusi yang luar biasa malam hari ini Pak Rian, Pak Imam dan juga Bang Joni dan